Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu ya, mulai dari 3 bulan yang lalu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang numpuk juga ya di kolom komentar. Dan teman-teman bagi yang belum subscribe ya, teman-teman subscribe dulu. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang di subscribe itu umumnya ketika saya buka komputer, lalu habis itu karena kan saya cek kolom komentar itu dari komputer, jadi akun cek dari akun itu otomatis ketika keluar saya ketik ke komentar yang ada itu yang keluar akan keluar yang subscribe dulu umumnya. Nah jadi teman-teman yang belum subscribe subscribe, saya akan jawab semua pertanyaan, bukan saya tidak mau jawab, cuman ada juga yang video-videonya yang sudah lama, apalagi ada yang jawab di short juga. Nah jadi saya harus cari satu persatu, dan itu kan nggak gampang ya cari satu persatu, makanya lama. Jadi teman-teman mohon subscribe dulu, jadi saya tahu di mana videonya langsung nanti bisa keluar gitu loh. Jadi saya lebih gampang juga carinya di handphone saya ini ya. Nah itu mungkin saya minta bantu kalau teman-teman yang serius mau tanya ya. Tapi kalau teman-teman yang katakan nggak serius yang mau tanya, ya sudah nggak apa-apa gitu loh ya. Nah karena kan bolak-balik beberapa kali pertanyaan saya belum dijawab, pertanyaan saya belum dijawab. Bukan saya pilih kasih, tapi saya tetap jawab pertanyaannya semua. Saya minta bantu subscribe supaya keluar kolom komentarnya, di kolom komentarnya lebih cepat keluarnya daripada harus numpuk-numpuk terus di bawahnya ya. Nah ini pertanyaan pun semua hari ini saya jawab 8 pertanyaan ya. Kemarin saya pilih, itu pun udah 3 bulan numpuknya ya, saya cari ke bawah. Dan ada video yang memang ketinggalan lama, saya pun tidak sempet cari lagi, dan saya tidak tahu lagi itu videonya di mana gitu loh ya. Jadi inilah yang ada dulu, saya akan jawab dulu ya. Ini pertanyaan yang pertama. Nah, sore coach, cara melatih speed renang gaya bebas dan kupu-kupu untuk anak laki-laki usia 12 tahun bagaimana ya? Terima kasih. Nah, kalau teman-teman hanya berpikir bahwasan mau melatih kecepatan di 25 meter bebas kupu atau 50 meter bebas kupu kecepatannya saja, ya berarti masukin speed set ya. Itu ada 4 kali 25, setiapnya 30 detik, 35 detik boleh, diulang katakanlah 6 ronde. Ronde 1 bebas, ronde kedua kupu ya kan. Ini kan pertanyaannya spesifik ya untuk laki-laki umur 12 tahun. Nah tapi saran saya kalau bisa kasih alami aja, latihan endurance juga ya, aerobik. Jadi aerobik, speed, race pace itu tiganya di rotasi ya, dan kombinasikan. Nah karena apa, anak umur 12 tahun tuh perlu endurance dulu, karena kalau berenang 50 meter, mau berenang 50, 100 itu tetap butuh yang namanya endurance. Kalau nggak punya endurance, nggak punya daya tahan dasar, itu juga nggak bisa bagus di speednya ya. Nah jadi saya sarankan kalau misalnya mau latihan speed itu boleh ya, saya kasih programnya 4 kali 25 diulang 4 kali 25, setiapnya 30 detik, 35 detik, diulang 6 ronde, boleh sampai ke 8 ronde ya. Kalau dia udah kuat boleh naikin 5 kali 25, kalau udah kuat 6 kali 25, kalau udah kuat 7 kali 25, kalau udah lebih kuat 8 kali 25, setiapnya 30 detik, diulang 8 ronde ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Nah ini pertanyaan udah rata-rata 3 bulan yang lalu ya, teman-teman bisa lihat ya di sampingnya ini 3 months ago. Coach, anak saya 13 tahun, waktu itu pernah bertanya waktu 50 meter 48 detik di bulan Januari. Saat ini sudah tembus 35 detik. Wow, berarti udah 13 detik ya. Lebih kurang ya 50 meter gaya apa ini ya? Gaya dada atau gaya bebas? 1 bulan, sudah 1 bulan turunin waktu agak sulit, mohon masukannya. Nah, jadi gini, kalau anak umur 13 tahun umumnya itu adalah, kalau laki-laki ya, ini saya nggak tahu apakah laki-laki adalah apakah laki-laki ataupun perempuan ataupun pria atau wanita. Nah
Umumnya kalau 13 tahun untuk laki-laki itu akan langsung melejit ya, waktunya akan langsung melejit dan kelihatan perbedaannya. Karena apa? 13 tahun umumnya anak-anak itu adalah akil balik, dan dia juga energinya semua sudah mulai terlengkapi lah gitu ya. Nah, karena apa? Dia sudah mulai akil balik tuh, udah mulai paham apa yang namanya energy system lah ya. Kayak misalnya kalau udah 13 tahun putra itu biasanya kita kasih tahu 70%, 80%, 90%, 100% seperti apa berenangnya. Beda halnya dengan anak-anak yang di bawah umur 13 tahun. Kalau laki-laki itu kalau kita suruh 70% dia bingung, 80% dia bingung, 90% dia bingung. Dia cuma tahu dua energy system, satu cepat, satu pelan. Jadi kalau kita suruh cepat ya cepat terus dia sampai dia capek. Terus habis itu yang kedua adalah pelan. Ya pelan ya sedang aja dia kerjakan, pelan aja gitu ya. Nah, ya itu ya. Kalau saya sarankan sih naikin endurance ya. Jangan buru-buru lihat ke 50 meternya saja. Karena apa? 50 meter ruangnya sedikit ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Kalau 100 meter itu ruangnya lebih besar, 200 meter ruangnya lebih besar lagi, 400 meter ruangnya lebih besar lagi, 1500 meter ruangnya besar sekali. Jadi kalau saya sarankan fokus ke jarak panjang dulu untuk anak umur 13 tahun. Lagian sayang kan kalau Bapak mau tempah dia untuk umur 18 tahun baru bisa berprestasi, 13 tahun 35 detik ya Bapak mau turunkan dia ke berapa kan gitu. Kalau misalkan Bapak katakan mau turunkan dia ke 29 detik ya mungkin masih bisa, Bapak tidak latih endurance. Tapi kalau Bapak mau turunkan dia ke 24 detik, 23 detik misalnya di gaya bebas, ya tentu Bapak mau nggak mau harus menurut saya ya, saran saya adalah latihan aerobik. Jadi ketika dia latihan aerobik malah dia itu akan naik, satu daya tahannya, kedua VO2-nya juga akan naik ya, seperti itu. Jadi saya sarankan kalau memang mau turunkan waktunya dari 35 detik itu latihan aerobik ataupun jarak panjang. Jadi dia punya daya tahan dasar naik, VO2-nya pun naik, dan otomatis sprintnya pun tambah naik. Diafragma paru-parunya pun tambah besar ya. Nah, sembari berjalan itu otot-ototnya pun tambah siap kan gitu ya. Jadi kalau kita hanya fokus di 48 detik turun ke 35 detik, mau turun ke berapa lagi gitu loh. Maksudnya kalau Bapak berharap 10 detik turun ke dia nanti umur 14 tahun turun 10 detik lagi, bukan nggak bisa. Bisa, Bapak mau latihan fokus fisik kayak apa bisa, cuman setelah itu mau naik berapa detik lagi, 10 detik lagi kan nggak mungkin ya Pak ya. Jadi jarak panjang dulu ya, naikin ke jarak panjang dulu, yaitu yang tadi saya bilang supaya ruangnya lebih besar dia. Jadi lihat peningkatan dia di 1500, 800, 400. Lalu kan ada gaya lain, kupu, punggung, dada bebas, 200 kupu, 200 dada, 200 punggung ya. Jadi nomor itu kan banyak sekali, nggak hanya satu nomor ya. Jadi buka kesempatan anak ini sehingga apa? Dia paham renang nanti pada sembari berjalan waktu otomatis 50 meter yang tadi Bapak bilang 48 detik ke 35 detik itu akan turun ya, akan maju lah ya. Nah, tapi harus jangka panjang ya Pak, maksudnya tidak bisa dalam waktu, Bapak bilang Januari, sekarang udah November, 11 bulan naik 10 detik itu ibaratnya udah 1 detik per 1 bulan. Itu sih udah hebat Pak ya, menurut saya ya. Ya, oke, pertanyaan yang ketiga ini. Nah, Coach, infonya cara mendirikan klub renang. Saya pernah jawab ini di video saya rasa 5 bulan yang lalu ya. Nah, umumnya yang pertama itu adalah kita cari dulu tempat latihan ya, biasanya seperti itu. Terus habis itu kita pastikan dulu atlet kita ataupun pembinaan klub ini. Lalu ketiga kita konsep surat. Kalau mau dirikan klub dan terdaftar, itu kita konsep surat yang namanya surat pendaftaran ke klub ke Pemkot Medan, pengurus kota,
pengurus kota, bukan Medan ya, sorry, karena saya tinggal di Medan makanya jadi Pengkot Medan. Pengurus kota yang ada di daerah Bapak, misalnya katakanlah di Medan, berarti Pengkot pengurus kota Medan, akuatiknya, jadi akuatik kota Medannya. Lalu habis itu Bapak buat itu nama klub ya, mulai dari apa namanya, klubnya berdirinya mulai bulan berapa, tahun berapa, berapa atletnya, lalu habis itu nama klub, lalu ADART-nya. ADART itu misalnya kayak Bapak klubnya ngelatih atlet, berapa atlet, lalu aturannya apa, lalu latihannya di mana gitu. Terus habis itu ada juga kita buat logo ya, umumnya itu kalau yang sekarang itu kalau nggak salah harus buat logo. Nah, lalu setelah itu ada tempat latihan, jadwal latihan, total atlet berapa, pelatihnya mana, pengurusnya siapa. Nah, lalu habis itu kalau nggak salah melampirkan KTP lah, KTP pengurus-pengurusnya, lalu habis itu KTP pelatihnya, lalu habis itu diajukan. Nah, umumnya kalau di kepengurusan klub itu kelola itu umumnya kita dikasih kesempatan untuk mengelola sendiri secara mandiri, tapi tidak jauh dari ADRT yang ada di PB Aquatic ya. Saat ini namanya PB Aquatic, dulu namanya PB PRSI ya. Jadi persatuan pusat sih, persatuan pusat ya, persatuan besar akuatik Indonesia biasanya ya. Nah, itu bisa ditanya-tanya sih ke teman-teman ya. Dan lalu diajukan. Umumnya kalau cepet ya paling ya seminggu 2 minggu ya, mungkin teman-teman udah dapat namanya SK-nya. Lalu habis itu ya mungkin dilantik atau apalah ya. Itu kalau itu acara pelantikan ya itu udah mandiri biasanya ya. Oke. Nah, itu sih ya cara mendirikan klub renang. Ya, yang lain paling administrasi aja sih biasanya sih, yang nggak terlalu krusial sih ya biasanya ya. Itu sih biasanya ada di ADRT juga, itu bisa dibaca ya apa saja ketentuan-ketentuannya. Lalu ini pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang hampir-hampir sama ya, maksudnya dijawab di satu video, bukan video sih ya. Ini kebetulan saya waktu itu buat yang namanya pilih mana, mau jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Nah, ini ada beberapa opini sih ya di sini. Nah, sebenarnya pengennya LTAD coach. LTAD itu long term athlete development, yaitu jangka panjang, karena ingin anak-anak atlet Indonesia bisa bersinar di masa yang akan datang. Itu sebenarnya benar ya. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi orang tua banyak sekali yang tidak sabar. Walaupun kami sudah jelaskan mengenai LTAD untuk menghadapi orang tua yang seperti ini dengan lingkungan klub di sekitar yang ternyata juga menggunakan program jangka pendek. Baiknya bagaimana ya coach? Nah, ini kan menurut saya ya, apakah ada saatnya kita push atlet sampai jadi juara untuk mencari nama klub, lalu kita turunkan program lagi, atau tetap menggunakan prinsip jangka panjang? Terima kasih coach. Nah, ini sebenarnya agak dilema sih ya. Jadi teman-teman ya, ini juga ada, pastinya sih jangka panjang coach, tapi kadang berantem sendiri impian anak dan ego orang tua atlet ini sendiri. Nah, lalu habis itu ini berikutnya juga ada, harusnya LTAD jangka panjang, tapi kadang saya kewalahan menurunkan egois orang tua atlet yang anaknya mau cepet jadi juara. Jadi bagaimana ya coach Brian? Jika memang kita edukasi soal long term athlete development, tetapi orang tua tetap saja ingin yang instan. Nah, sebenarnya gini, kalau teman-teman sudah pegang prinsip maunya jangka panjang, itu umumnya orang tua sudah bisa memilih mana klub yang jangka panjang, mana klub yang jangka pendek. Ya, jadi bukan jangka pendek sih ya, mungkin orang tua juga punya ambisi masing-masing. Jadi gini, orang tua pengen
cepet jadinya. Ya tentu pasti di mana-mana juga seperti itu. Ya mungkin bapak ibu yang sudah sebagai pelatih juga punya egoisme masing-masing untuk wah pengennya anak saya cepet jadi juara gitu loh. Benar, tapi di lain sisi kita mesti pikirin jangka panjang anak-anak. Misalnya nih ya kita sudah punya program nih semua. Nah anak-anak yang kita latih yang pernah saya sebut sebelumnya itu, misalnya kita maunya jangka pendek, kita kasih latihan berat terus, kita beban kita kasih nggak sesuai lah dengan apa yang harusnya di porsinya, akhirnya apa? Prestasi. Tapi ketika setelah prestasi itu kita mau naikin program dia lagi berikutnya, dia udah nggak sanggup gitu, udah namanya bosen, umumnya namanya stagnan sih ya kalau di Indonesia ya. Nah jadi kalau sudah bosen, jangankan bapak-bapak atau teman-teman sekalian, kita saja kalau disuruh latihan 5 tahun berturut-turut, muntah, mungkin jenuh kali ya. Nah, apalagi anak-anak kecil, notabene mereka maunya cuman bermain kan gitu. Nah, jadi kita berpikirnya edukasi ke orang tua ini harus punya logika gitu loh. Jadi anak-anak ini mau berprestasi di kelompok umur 3, 4, 3, 2 atau mereka umumnya ya yang prestasi di KU3, KU4, KU3, KU2 itu di KU1-nya mereka sudah bosen gitu loh. Jadi akhirnya mereka sudah tidak memikirkan untuk berprestasi lagi gitu loh. Ya ada 1, 2 tidak banyak yang memang konsisten di situ dan memang getol di situ, tapi tidak gampang juga untuk menghadapi mental seperti itu. Itu benar-benar kamu sudah harus 100% dari kecil sudah memang maunya niatnya juara sampai kamu ke seniornya. Tapi itu kalau bisa, kalau tidak bisa ya berhenti setengah jalan, KU1 ya goodbye, say goodbye sama teman-teman yang lain gitu loh. Tapi umumnya yang sudah prestasinya